pendamping desa Pak Ahmad Cakru, ada PLD Pak AP, ada Pak Sekdes dan juga yang lain. Dari pengalaman kita bisa sharing. Dalam rangka pembangunan tahun 2021 di Ciborutan dibutuhkan. Maka caranya Pak Sekdes nanti akan mengundang, menginfokan Haji Syukur undang, Nana undang, Martin undang, tah di desa butuh ieu, sok siap-siap nalalawar, kalkulasi lagi baralik, like memberikan penawaran terbaik sabaraha untuk barang-barang ini diadu. Itu cukup seperti itu mengumumkan. Termasuk kenapa saya selalu menekankan pelaksanaan pekerjaan rapat pra pelaksanaan. Karena termasuk mengumumkan kebutuhan HOK. Ini penting. Jadi tugas kepala desa tilu. Maka jelas ya, kepala desa aya tugas kepala desa meuli semen, meuli kesik, mayar HOK. Nah, berarti kepala desa harus sudah clear. Ya. Sekarang kan riweuh, banyak desa yang riweuh. Kunaon pelaksanaan belum dilaksanakan, uangnya dari bendahara sudah bergeser, ada dalam penguasaan kepala desa. Begitu ada masalah, repot pertanggungjawabannya. Tugas kepala seksi dan kepala urusan, ya Dudu, Randy, Acep, mengelola pengadaan kegiatan sesuai bidangnya. Contoh, besok Acep akan membayarkan insentif RT RW. Ya, BPD acan ya can cair, can ngajukeun. Acep tugasnya apa? Menetapkan dokumen persiapan pengadaan. Berarti tanyakeun ka anu nyusun RAB, ka koordinator Sekdes mana RAB-na, ku Acep inventarisir naon wae kebutuhan. Nah, karena sifatnya insentif, Acep hanya menginventarisir berapa nilai yang harus dibayarkan. Menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK. Nah, kemudian melakukan pengadaan sesuai ambang batas nilai dan kegiatan ketetapan Musliman Desa. Ini kan tidak bersifat pengadaan dengan pihak luar. Ini berarti kan sifat realisasi. Tapi tetap harus ada TPK-nya. Menandatangani bukti transaksi pengadaan. Nah, ieu nama meureun geus dibere pinter. Ya geus dibere pinter. Ulah kudu dihayo-hayo deui, berarti harus berinisiatif. Pelajari Permen 20, pelajari Perka LKPP. Saya berharap perangkat desa seperti BPD sudah mulai menunjukkan kapasitas, bahkan berani untuk mengadvis dan menjadi sumber belajar BPD-BPD lain. Perangkat desa nanti harus punya pamor dibanding dengan desa lain sakacamatan Cileunyi, jararago pengadaan. Jadi Pak Aceh, Prendi, siapapun akan mampu menjelaskan tata cara pelaksanaan. Nu ditanya naon kadangu pisan. Ternyata naon timimiti nyieun RAB. Nah, jadi lamun kaur dan kasih ditunjuk ku Pak Sekdes dina RKP, oh kegiatan ieu si Acep, kegiatan ieu si Dudu. RAB nate berarti tanggung jawab Acep jeung Dudu. Ulah dijieunkeun ku Sekdes engke moal nyaho kebutuhan. Nah, jadi engke mah setor RAB teh sama. BPD yang naon operasional setor RAB di bulan September. LPM sarua. Ulah tibalik. Nyieun RAB henteu nanyakeun mana RAB saya ka desa bari molotot kan dipolototan deui urang teh. Hampura. Pan ari sekolah desa kan penelanjangannya. Jadi kalakuan nu kamari yaitu. Oke ya. Pertama menyampaikan dokumen. Nanti sejak ditetapkan Musdes berarti Acep menetapkan ambang batas nilai itu diantaranya RAB. RAB juga hasil survei. Maka ketika September ditunjuk jadi TPK, Dudu itu survei harga awal walaupun nanti ditawar ku itu gitu. Tetap kita punya patokan gitu. Nu kadua kaopat menandatangani bukti transaksi pengadaan tah. Jadi lamun kene kenan nota kwitansi bukti penerimaan akibat ini ngan kamari mah urang tarima duitna teu nyaho notana. Dan ayeuna mah engke melalui SPP sistemnya setiap permintaan uang ketika mengajukan lagi permintaan uang setor nota nu kamari. Ya,
Jadi di bendahara tidak ada lagi numpuk setahun. Nah itulah hal yang harus jadi perhatian kita gitu. Ketika orang percaya kita harus lebih kuat. Bongan akhirnya orang bikin standar tinggi, maka pelaksanaannya harus ideal. Yang namanya perencanaan itu pakai koefisien Pak. Jadi koefisien itu adalah kelebihan. Jadi lamun ngaborong TPT pakai koefisiennya 1,3 misalnya, berarti lamun butuh 10 kubik meuli mah 13 kubik. Naon? Bisi pengangkutan, bisi ku hujan, palit, bisi aya penambahan volume maka dilebihan. Nah, lamun laporan pak koefisienna behak jeung koefisienna itu geus seuri. Matak saya masuk seuri behak cenah. Koefisienna we behak eta kudu nyesa. Lamun di PNP mah dirapatkeun deui tah ieu tinggal sesa 3 sak rek diangonan oh kagang paleh ditu. Nah, koefisien itu adalah dilebihkan, nilai yang dilebihkan. Duitna oge berarti secara kalkulasi lamun nilai proyek 100 juta ketika pakai koefisien rata 1,3 berarti menjadi 130 juta untuk memenuhi hal-hal yang kurang-kurang. Maka ketika dilaporkan harusnya ada perubahan barang-barang yang terrealisasi dan barang-barang yang tidak terrealisasi dan barang-barang yang oper. Termasuk maka ulah aya cerita kieu. Beda ya mah blak-blakan. Rugi deh cenah. HOK membengkak. Terugi dah keusik dilaporkeunana beak padahal aya 0,3% benar teu Pandri gitu. Ya, jurus gitu. Jadi sebenarnya orang ti kamari seuri gitu. Lamun aya nu nyebutkeun rugi, lamun rugi mah eureun moal daek jadi pelaksana gitu. Da teu pernah dipenta gantinya dunya. Teu nya. Gitu. Tong ditunjuk teh atuh tong harbeurang leungit. Kang kemah prinsip laporan lamun ngalaporkeun dan tong kieu wah ieu mah tekor. Henteu, secara nilai keproyekan tidak tekor karena pasir misalnya 113 kubik kepake 10 kubik HOK membengkak. Rata-rata yang tidak bisa kontrol adalah HOK, maka harusnya dilaporkan ya HOK-nya membengkak. Ulah abong dina RAB 100 HOK, pemakaian jadi 120 HOK, laporan pertanggungjawaban anggar 100 HOK. Nah padahal kita nggak haram. Kita sudah mulai harus bisa berargumen ketika diperiksa di kecamatan siapapun. Oh iya Pak, pasir hanya terserap sekian tapi HOK membengkak, ini kalkulasinya. Maka ada RAB rencana dan RAB realisasi. Nah itu lini itu dipantau oleh BPD itu pada saat monitoring, maka menanyakan harus ada masalah kendala. Oh iya Pak BPD, pegawaian teh pasir tekor tapi katutupan ku ieu. BPD tapi tidak sampai nanya ke lini meuli pasirna di mana, di Sukur sabaraha 1.300.000 telepon ke Sukur bener teh si Duduh meuli pasir 1.300.000. Nah itu lasut offset ya larangannya. Kasih KUR dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia apabila anggaran belum tersedia, anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Jadi maksudnya kieu, lamun dana desa can turun, can sampai di rekening, ulah waka melakukan pengadaan. Ya. Ya. Yang kedua, walaupun sudah ada anggaran, pastikan tidak terjadi kenaikan yang fluktuatif sehingga anggaran tidak mencukupi. Dalam hal anggaran tidak mencukupi, apa yang harus dilakukan dulu? Pak Dudu melapor ke kepala Kasekdes, ke kepala desa, kemudian menyampaikan bahwa ini perlu ada perubahan, baik itu volume maupun kualitas. Kepala desa akan menyampaikan ke BPD, mengundang pemanfaat, kita sepakati. Lamun jalan tadina 500 karena lonjakan pasir dan lain-lain, kurang gawean ngan 400 da duitna ngan sakit. Jadi ulah wakader heula terus ribut ngarevisi. Dan kebiasaan orang derwe, engke bingung revisinya. Nah, itulah proses-proses yang nanti harus dikawal oleh BPD. Pastikan ketika ada perubahan selalu berita acara perubahan. Ya, antara lain ukur BPD jeung pemerintah desa, tapi melibatkan penerima manfaat di lokasi. Sampai sini clear? KUR keuangan tidak boleh merangkap sebagai pengelola pengadaan. Jadi bendahara mah mayaran we.
berdasarkan SPP. Maka ti ayeuna terapkeun SPP mangga bade di file dina komputer masing-masing, bade motokopian dek ditulis tangan mangga, tapi ada surat permintaan pembayaran untuk semua komponen. Maka Pak Wawan harusnya pada saat musim perencanaan RAB Kasekdes nyodorkeun, Pasekdes benah lain ka benahara. Ieu teh desa nu bocor, butuh sekian pagawe, barangna ieu. Oh ieu pager ceteun, sakitu cetna nyodorkeun. Bulan naon Pak Wawan kudu nyodorkeun? Tadi musim musrenbang des bulan naon? Bulan September setelah RKP. Nah, jadi semua akan berperan sebagaimana mestinya gitu. Lanjut. Tim pelaksana kegiatan atau TPK. TPK terdiri dari 3 orang. Tah perangkat desana ya kaur kasih kadus. Jadi kadus teh bisa menjadi unsur TPK. Jadi kegiatan tong sieun teu kabagian pagawean loba. Aya nu ku kaur, aya nu kasih, aya nu kadus, tergantung lokasina. Aya deui ti LKD. Bisa miwarang LPM, bisa PKK, bisa Karang Taruna, bisa RT/RW, bisa Posyandu, bisa Puskesmas, tergantung ruang lingkup kegiatan. Masyarakat bisa kader pendidikan, kader kesehatan, kelompok tani atau lainnya. Maka dengan konstruksi ini, ari TPK di desa hiji atau beberapa? Beberapa, tiap kegiatan aya TPK. Jadi bakal banyak desa teh, wah rame wae jelema teh gitu. Hanya ini akan optimal ketika terbangun konsensus. Jadi TPK teh lain kudu diburuhan. Karena ini bagian dari proses partisipasi keterlibatan. Anu berat kenapa banyak desa tidak bisa menerapkan ini, rata-rata ya unsur masyarakat atau unsur LKD nanyakeun duitna padahal operasional geus dibarere ya. Tapi palebah digawekeun kieu deui lieur kan. Ya. Sing hararewosna teh urang teh gawe kuduna tina itu meunang. Apaan tadi geus dijelaskeun? Kita akan membangun sistem yang transparan, terbuka. Kepala desa teu nitipna naon. Artinya tidak ada komponen proyek yang diamankan. Semua kita manfaat. Tapi hayu kira-kira daek teu paruasa terlibat teu kabagean, hanya dari komponen nanti ada honor pelaksana kegiatan bari jeung teu gede dibabagi paling kabagean sabaraha. Bukan dari proyeknya, bukan dari nilai RAB-nya, honornya itu khusus dialokasikan di APBDes honor tim pelaksana kegiatan. Lamun ayeuna honor tim pelaksana kegiatan ukur 5 juta tapi ada TPK sampai 10 dan orangnya kali 3 berarti 30. Kemudian aya kaur kasih direrewet paling kabagian 150. Kudu ridho, kudu ikhlas, tong kudu ngarenyem. Komo curiga mah ngunang si duduwe nu balanja. Padahal itu dioptimalkan gitu. Ya, kan kondisinya yang seperti itu. Di desa kita semua harus dioptimalkan. Tah ieu susunan TPK na ketua, sekretaris, anggota-anggota. Berdasarkan pertimbangan kompleksitas pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang gasal. Jadi leuwih ti 3 bisa 5 bisa 7. Tergantung ke analisis beratnya beban. Jadi kita bisa menambah. Oke, ketua, sekretaris, anggota. Ketua pengadaan sumur bor Dudu karena jabatannya ya sebagai kaur Kesra. Sekretaris salah satu LKD. Anggota-anggota berarti komponen masyarakat anu aya di lokasi artesis. Berarti di Cikoneng saha? Bisa RW, bisa tokoh. Ngan ulah pahamin walaupun tokoh karena BPD. Setelah Pasekdes nanti RAB jadi dan lain, saya akan tetapkan keputusan kepala desa tentang tim pelaksana kegiatan sumur artesis. Nah, jadi anu hayang jadi pelaksana hanya sing aralus. Ya. Lanjut. Ya tugas TPK berarti clearnya TPK itu tugas pertama
melaksanakan swakelola. Clear. Jadi bukan hanya pengadaan barang dan jasa, berarti pekerjaan proyek dilaksanakan oleh TPK termasuk pengadaan barang dan jasanya. Wih deh kan ieu. Ketua Dudu, sekretaris LKD misalnya Budi, anggota endang carda menang teu? Mun Malik deh ka dieu tadi. Menang. Aya kadus. Menangnya berarti erek asal lokasina di dinya. Tapi sana udah nyaris ya. Nah. Ngan lamun di lokasina wilayah Pabara. Nah, Magot misalnya, berarti ketuana anggotana kudu Bara. Dulu ulah usulkeun Bara mah ganti lah gitu. Kedua menyusun dokumen lelang, tak mulai kedalaman yang direncanakan berapa. Terus engke karena ini mah artesis, berarti bagaimanapun perusahaan harus yang rekanan mampu. Cari tahu ka dinas anu mampu di artesis mana penta dokumenna. Walaupun untuk yang lain tidak harus penta dokumen, tapi karena ini spesifik, maka dipinta dokumen. Kemudian mengumumkan dan melaksanakan lelang. Ngumumkeun naon? Anu geus diincer dua tadi suratan. Bilih bade ngersakeun nawis abdi gaduh padamelan. 1 unit artesis tong ditemongkeun RAB urang mah mangga tawis. Engke dua perusahaan mawa dibuka saksian BPD saksi, TPK ngariung buka amplopna. Oh, penawaran di sana 188 juta 300.000. Oh, penawaran tipe 188 juta 700. Oke. Nah, dibuka. Ieu 188.300 ulah ujug-ujug dipilih. Tanyakeun paralon make naon? Nya spesifikna kompakna merek naon? Saha nu nyaho walaupun lebih mahal si eta barangna nu hiji lebih halus. Walaupun prinsip lelang adalah mutu, murah dan mudah. Maka tawar deui kana 183 sok bisa teu sakitu tapi barangna ieu. Nah, karena kita harus memilih kualitas. Akhirnya oh mana mah murah ge pantesan barangna ecek-ecek. Oyahna yang dipilih adalah yang menawar lebih tinggi. Tapi ketika plafon 200 penawaran 210, 201 tidak bergeming, maka lelang gagal. Buka lagi sekali lagi. Gagal deh berarti duit itu asup. Tidak boleh mengatakan kembali ke pasal awal, tidak boleh mengadakan kontrak kerja pada saat uang tidak cukup. Maka revisi deui RAB naon nu dikurangan. Apakah instalasi teu mungkin ngurangan jero mah nya. Instalasi sehingga uang cukup, tetapi ulah waka membuka penawaran sebelum RAB direvisi. Karena saya melihat lamun geus air bersih mah nilai gede kulantaran artesis renyom ti lembur ge. Wah, mun ku babaturan saya mah. Ini bukan soal babaturan saya, soal mekanisme prosedur terpenuhi enggak, dia punya kualifikasi tidak, termasuk SIUP, NPWP, TDP, bahkan lamun aya harus membekali tanda daftar rekanan mampu untuk pekerjaan yang melibatkan pihak luar. Tapi untuk ieu mah cukup tanyakeun warung-warung ini cukup saja, anggapnya jika belanja kadinya nu lain gitu. Nah itu seperti itu. Kemudian memilih dan menetapkan penyedia tadi, memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasih Kaur. Nah TPK tadi melaporkan ya ke komandan. Kemudian mengumumkan hasil kegiatan pengadaan, diumumkan di papan informasi desa. Pengadaan di Cikoneng, artesis nu meunangna PT Anu. Tunda beberapa hari dengan laksanakeun bisi aya sanggahannya. Masa sanggah itu diatur. Nah, khusus pekerjaan konstruksi, khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara sekolah ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu. Tah jiga di dieu, contoh bangunan-bangunan, anggota TPK misalnya LPM, nu punya kemampuan saha? Ayi Kodir, maka si Ayi Kodir mah diangkat sebagai tenaga teknis pekerjaan. TPK dapat diberikan honorarium yang besarnya memperhatikan kemampuan keuangan desa. Jadi honorarium menang, tapi sumbernya bukan dari
RAB dari keuangan desa. Jadi engke LPM punya ahli konstruksi, oh ya kalau dia ditunjuk tenaga teknis dalam kapasitas mendampingi. Misalnya di Jadaria Yaya itu tenaga teknis kan gitu. Peran masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, swakelola berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan. Nah, di sini BPD harapan kami itu memerankan fungsi CBM. Apa itu CBM? Community Based Monitoring. Jadi melaksanakan pemantauan bersama masyarakat, celi, rawing, dadangukeun. Contoh sebenarnya yang sudah pernah berjalan itu prosedur CBM. Ketika Pak Andri nge-WA kepala desa menanyakan tentang spesifikasi coran atas aduan masyarakat, itu CBM berjalan. Saya jawab dengan sertifikasinya. Udah. Nah, itulah berfungsinya CBM. Jadi lamun aya masyarakat anu lapor gitu, lain dicarekan sia marewel, leuwih kadua nuhun. Nah, alus. Berarti itu adalah berfungsinya CBM. Catat di BPD sebagai sebuah prestasi pelaporan masyarakat. Catat pengaduan. Penyelesaiannya naon? Oh, sudah dijelaskan. Kalau sudah dijelaskan berarti masalah selesai. Maka nanti di BPD harus ada format penanganan masalah. Melibatkan saha, babinsa, lain ukur misalnya binmas, bisa saja ketika itu berdampak terhadap situasi keamanan ketertiban. Lain ukur nu mabok jeung nu gelut wae ka babinsa nya. Persoalan pekerjaan juga dibawa. Penyedia barang dan jasa saha wae syaratna nya memiliki tempat lokasi usaha kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya. Jadi tokona jelas. Memiliki sumber daya manusia, aya pagawena, gaduh peralatan, gaduh mobilna, memiliki kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Khusus untuk pekerjaan produksi mampu menyediakan tenaga ahli. Jadi misalnya ayeuna pengeboran, berarti mereka menyediakan tenaga ahli pengeborannya gitu. Atau jembatan misalnya, atau nanti erection untuk pengelasan. Mereka harus punya tenaga ahlinya. Selanjutnya, di dalam pengadaan barang dan jasa itu tidak mulus. Ketika terjadi perselisihan, hal yang paling diutamakan adalah musyawarah untuk meredakan konflik. Dan kalau tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah, maka dilakukan penyelesaian melalui pengadilan. Hindari sedapat mungkin proses secara hukum, gunakan proses non litigasi. Kemudian pelaporan dan serah terima. TPK melaporkan kepada Kasih Kaur pertama kemajuan pelaksanaan pengadaan. Jadi tadi disebut setiap barang yang dibelanjakan oleh pelaksana itu LPM, Kadus, Kadudu kan Kasih Kaur misalnya Pak Dudu batu mah geus tina RAB teh geus 10 rit CF. Berarti udah 100%. Oh, semen masih tidak. Nah, gede. Nah, Kaur dan Kasih mendatangani berarti acara serah terima BAST diserahkan kepada kepala desa. Jadi pekerjaan ketika sudah 100% dibuat berita acara serah terima dari Kaur Kasih dengan masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan berita acara itu diserahkan kepada kepala desa. Dokumen terkait pengadaan sebagaimana harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan termasuk oleh Badan Permusyawaratan Desa. Jadi BPD mangga abdi hoyong ningali RAB kaci. Boleh. Bukan hal yang disembunyikan. RW ngali RAB mangga. Cuma dalam konteks informasi serta-merta ada batasan kedalaman informasi. Mengetahui nilai proyek, kebutuhan jenis proyek, harga proyek, tapi detail pertanggungjawaban sampai ke tingkat nota dan lain-lain itu wewenangnya ada di APIP, Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah, atau APH, atas kecurigaan. Jadi mau dicurigai kakara atas laporan gitu. Nah, kalau ini berjalan moal aya proyek digogog ku RW.
mau aya proyek digegewek wartawan karena semua sudah terbuka, tapi batasan keterbukaan itu bukan penelanjangan tetapi terinformasikan dan dapat diakses sampai batas mana yang dapat dibuka. Nah, ketentuan lain-lain pengadaan sebagaimana diatur peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan desa. Jadi untuk pengadaan tanah mah mengacu kepada aturan yang diatur oleh gubernur, oleh bupati tentang pengadaan tanah di dalam oleh pembelanjaan oleh APBDes. Karena itu akan menjadi aset desa. Terima kasih. Mari berbangga membangun desa. Mangga selanjutnya Kak moderator barangkali akan memfasilitasi ataupun 100 juta atau lebih dari 100 juta, 200 juta itu tetap kita bisa melaksanakan swakelola. Ya. Kalau misalkan di sini ada membangun membutuhkan uang biaya itu 100 juta. Tapi kan waktu pembuatan RAB itu tidak dicantumkan pajak. Sedangkan dalam pelaksanaan itu pajak Ciburu Wetan, Bapak Adian beserta stafnya Rengan BPD Desa Ciburu Wetan. Sejauh mana lelang di desa? Apakah berjalan sesuai dengan aturan atau tidak? Ya karena memang desa kita berdesa juga, saya bilang undang-undang desa ini tahun 2014 karena memang ada desa yang langsung penunjukan langsung gitu ya, CP atau PT itu tidak melalui mekanisme sebagaimana mestinya minimal 2 penyedia barang. Lebar untuk pengadaan barang ini ada tiga tahap, ada 3 cara. Yang pertama itu pembelian langsung, ya. Yang kedua tadi ada permintaan penawaran, ya. Yang ketiga ada lelang. Ya. Untuk pemahaman di pendamping sendiri, untuk jumlah nilai permintaan langsung itu sampai 10 juta. Terus untuk permintaan penawaran sampai 200 juta. Sedangkan untuk lelang itu di atas 200 juta. Itu kami di pemahaman dari pendamping. Terkait jumlah nilai itu ditetapkan melalui Perbub. Kalau yang pemahaman pendamping itu yang kami dari TA hasil dari Rakor. Terkait pengalaman saya untuk pendampingan di 3 desa ini, untuk Ciburetan, alhamdulillah selama mendampingi mungkin mereka sebelum pengadaan barang itu melakukan survei dulu kepada materi-materi yang ada di desa. Terima kasih Kaur. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kades tentunya menjadi bahan bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan dan wawasan kita dalam melaksanakan semua kegiatan yang ada di desa.